Bicarain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, selamat siang, sore, malam, subuh. Pokoknya selamat semuanya ya sepanjang hari ya. Lagi-lagi ketemu lagi bareng Intan kali ini di podcast SWI Serikat Wartawan Indonesia. Bicarain aja. Harus keriting bibirnya. Harus keriting bibirnya karena hari ini kita bakalan keriting. Kita bakalan gosip yang lagi viral. Plus ngundang juga yang lagi viral. Viral nggak sih? Waduh, viral di mana dulu nih? Nah, itu dia viralnya di mana dulu ya kan? Kita sapa-sapa dulu yuk bintang tamu kita. Bintang tamu kita di hari ini ya, ada Kia Putri. Halo ya, Kia. halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita jaga jarak ya. Jaga jarak. Jaga jarak. Kirain mantan aja yang dijaga jaraknya. Bukan. Awal-awal udah curhat ya, Mbak ya. Hari ini kita bakalan ngobrol seru bareng Kia Putri. Dan ini adalah salah satu aktris juga karena bermain di banyak film FTV lah ya, FTV, dimana kalau kamu mencari yang agak tomboy ya dialah orangnya ya kan. Nah, kita ngobrol-ngobrol seru di sini. Apakah hanya seputar dunia per FTV-an? Tentu saja tidak, saudara-saudara ya. Kita bakalan kupas yang lainnya. Tapi sebelumnya kita tanya dulu nih kesibukannya Kia. Lagi sibuk apa nih Ki? Lagi sibuk ngurus anak. Ngurus anak? Oh my god, udah punya anak? Alhamdulillah punya. Oh, berapa? Satu. Bapaknya yang belum ada gimana? Loh, gimana dong? Aduh, kok saya yang pusing ya? Terus sama main aja sih. Main-main aja Main-main ya? aja. Tapi kan lagi nggak boleh main, Kia. Ya main kan nggak harus selalu di luar rumah. Tapi gitu. memang terkadang di luar rumah. Kadang di dalam rumah, di luar rumah juga gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kan lama nih sibuk di FTV gitu. Masih nggak main FTV? Belum mulai lagi. Belum mulai lagi karena kepotong waktu itu nikah, punya anak. Sampai nyusuin full. Jadi memang belum main lagi. Belum main lagi. Jadi memutuskan untuk konsentrasi mengurus keluarga juga dulu ya gitu. Mengurus anak gitu. Oke. Nah, Kia Putri ini adalah salah satu artis peran dan seorang freestyle motor. Jadi yang berhubungan dengan motor ya. Dia klotek-klotek ya, dia kulitin motornya gitu ya. Betul, ya? Betul. Iya gitu ya. Jangan-jangan itu tadi bilangnya main di luar. Itu sibuknya ini bensin di hujan-hujanan bensin gitu. Iya, bisa gitu ya. Itu kegiatan yang baru loh ya. Aduh, ini boleh ceritain dong. Dulu tuh sebenarnya terjun ke dunia per FTV-an. Itu tahun berapa sih? Sejak kapan? Tahun 2012. Lulus SMA. Jadi kayak emang lagi iseng-iseng foto, ada orang-orang hunting foto gitu kan. Ayolah. Terus ada yang nawarin, casting nih buat buat apalah buat acara TV. Mau dong, iya dong, gue mau jadi artis ya. Masuk ruang casting tuh. Itu kebetulan temen-temen lumayan deket lah. Masuk ruang casting, cuma depan kamera tuh gini. Aku mau syuting tapi aku gak mau casting. Wah, abis kan udah diketawain. Jadi maksudnya ini ngelunjak gitu. Ya? Karena sebenarnya deg-degan aja, gue pasti ngomongnya tuh bener-bener cuma sama kamera dan gue gak ada lawan main. Kan pikiran gue syuting tuh langsung yang ada lawan main, lawan bicara gitu kan. Kalau casting kan sendirian. Jadi tuh ngaco banget, jelek banget. Oh, diketawain kan semua. Oke. Terus mulai foto-foto, tiba-tiba ada orang ngubungin. Lu bisa acting gak? Gue bilang aja bisa, ya kan? Sok ke Jakarta nih syuting langsung katanya. Waktu itu emang di mana? Castingnya? Di Bandung. Oh, di Bandung. Buat film apa kalau nggak salah. Tapi ini mah bukan orang itu yang ngubungin saya. Nggak tahu siapa. Oh, oke. Kayu ke Jakarta, iya. Nggak pegang duit kan, nggak mau minta sama bokap. Megang tuh cuma 50.000. Gila, 50.000 jadi apa tuh? Jadi luar biasa nantinya. Benar ya. Okay. Terus ngikutlah mobil orang, lagi ada yang ke Jakarta, ngikut mobil temen numpang ke Jakarta. Nyampe Jakarta, telepon teman, ada teman Jakarta punya motor. Jadi bareng gitu naik motor ke lokasi syuting. Tiba-tiba pas datang tuh tempatnya tuh bukan kumuh ya tidak seperti yang kita lihat di TV lah. Bayangannya tuh bagus. Ada orang-orang di make up, iya kan harusnya ada yang di make up ini tuh mikir kan.
ini tuh beneran syuting apa gue mau dijual ke luar negeri? Karena kan nggak kenal siapa-siapa. Jauh ya pikirannya ya. Ya karena casting enggak. Terus orang-orang situ nggak ada yang gue kenal gitu kan. Terus juga kondisinya tidak seperti apa yang kita lihat gitu kan. Ya. Akhirnya gue sama temen gue nih 10 menit lagi kalau masih tidak terlihat seperti beneran syuting kita pulang. Tiba-tiba jeng. Muncul Tommy Kurniawan. Oh udah. Langsung kayak ada efek-efek apa namanya? Ada pintu bercahaya gitu. Pintu bercahaya dengan lighting yang luar biasa. 1000 watt. Di situ datang tiba-tiba siapa? Langsung slow mo gitu kan lihat jauh. Gila. Siapa tuh? Pas udah 1 meter. Tommy Kurniawan gitu ya. Dan ternyata alhamdulillah beneran syuting FTV peran jatuhnya peran utama perempuan. Lawan mainnya Tommy Kurniawan. Langsung. Gila. Jadi apa waktu itu? Judulnya tuh Bidadari Pacar Marbot. Nanti dulu. Jadi bidadari. Ceritanya nabrak apa, pingsan, hilang ingatan, tapi si Om Tommy Kurniawan ini ngiranya bidadari gitu. Ya gue mau ngambil apa? Mau ngambil Tommy nggak sopan ya. Gue mau ngambil Pak bukan bapak gue. Mas bisa lah. Abang. Ya. Oke, jadi ceritanya begitu ya. Ya sebenarnya biasa. Ya kalau misalnya konsep sih sebenarnya lupa ingatan, ketabrak, lupa ingatan, gue ada di mana. Tapi untungnya perannya begitu. Untungnya. Karena saya kan nggak pernah casting, nggak bisa acting. Jadi peran hilang ingatan kan cuma dialognya sedikit gak ngerti aman. Langsung ada produsernya ngelihat kamu bagus lah gitu. Ya udah aja lanjut aja lah syuting lagi gitu. Jadi lanjut lah dari situ rutin. Nah tapi nih ya yang namanya acting kalau awal-awalnya ini kan perannya artinya tidak begitu terlalu menantang karena kan lupa ingatan terus artinya mungkin dialognya mungkin nggak terlalu banyak ya gitu. Tapi kan terus akhirnya ditawarin nih buat syuting dengan peran-peran yang lainnya. Sementara Kia sendiri mengaku, gue nggak pernah syuting nih, nggak pernah acting lah ya gitu ya. Itu gimana tuh akhirnya untuk bisa menguasai peran-peran yang dikasih gitu? Setelah dari situ, aku mikir dengan gue diajak untuk syuting yang lain, berarti minimal gue bisa lah berlatih lagi. Gue masih diberikan kesempatan untuk kedepannya. Jadi mulai dari situ sampai seterusnya, gue setiap kali punya FTV gue harus nonton. Gue harus nonton, gue harus lihat, ini nggak banget. Dan perannya setelah dari situ antagonis. Padahal muka saya protagonis banget kan. Pede banget ya. Protagonis loh gue. Cuma gue perannya nggak ngerti gue. Gimana? Gimana ya? Saya mau komentar takut dikutuk sama floor director saya. Gimana ya? Gitu. Jadi dapat perannya antagonis kesananya. Dan antagonis mungkin karena mukanya juga udah dapet gitu kan. Terus saya percaya dirinya dapet karena dibilang ayo syuting lagi aja. Mulai belajar lihat terus, mulai belajar ngeliat orang apa segala macam. Intinya sih belajar dari yang kemarin gue gimana nih actingnya gitu. Jadi kayak buat introspeksi gitu. Karena setiap FTV tuh ada tantangan yang beda-beda. Ada tiba-tiba gue disuruh jadi orang gila. Yang bener-bener gue kata-kata gitu ya kan. Ada yang tiba-tiba lu disuruh jadi penari yang bagus. Beda-beda. Jadi emang setiap ada tantangan kan jadi gue pelajarin lagi nih. Ini baru nih. Akhirnya gue tonton lagi. Oh harusnya gue pas acting begini harusnya gue begini. Jadi next begitu ada adegan yang mirip-mirip gue udah terbayang. Jadi pembelajaran lagi gitu ya. Nah dan di dunia acting sejak terjun dunia acting gitu ya udah berapa peran sih yang udah diperanin dan ada nggak yang paling sulit gitu atau yang paling berkesan gitu? Peran emang rata-rata antagonis. Beratnya antagonis itu satu. Marah-marahnya mah udah enak ya, gampang ya. Kita namanya gedek di rumah, keluarin di situ juga bisa gitu. Pelampiasan ya. Bajunya? Baju perempuan banget. Jadi berlawanan sama Kia ya? Gak punya gue kan jadinya. Mohon maaf, saya tadi mendengar ada suara-suara tertawa ditahan. Tidak apa-apa loh. Keluarkan saja. Tidak apa-apa. Bajunya itu yang PR karena gitu. Kan kita nggak bisa terus-terusan pakai baju yang mereka siapkan karena itu baju bisa dipakai sama orang A, B, C, D bisa berkali-kali. Pas gue nonton FTV orang lah itu baju yang gue pakai. Bingung kan? Terus suka di komen beli baju cewek dong Ki kata orang kostumnya. Datang ke mall cari baju. Bingung tuh milihnya. Bajunya
ya ini oke cowok sih. lagi. Nggak nemu gitu. Sepatu heels katanya. Harus heels. Gimana ngakalin datang ke toko sepatu heels? Aduh nggak bisa. Ngeliatlah sepatu boot. Tapi ada heelsnya. Beli. Nyampe sana tetap diomelin. Jadi sebenarnya tidak merubah karena itu tetap tomboy gitu ya. Iya. Nggak bisa. Padahal karakternya lu pengen yang dipengenin sama mereka tuh pengen yang banget pengenin, gitu kan. Gitu, akhirnya ada lah beberapa yang dapat, oke lah, ada lah gitu. Sisanya kan, Mbak mendingan titip lah Mbak, beliin aja lah Mbak, gue udah pada salah gitu kan. Akhirnya kadang-kadang nitip orang kostum biar dibeliin. Biar gitu. Itu yang susah sih sebenarnya baju. Nah, baju kostum. Kalau misalnya nggak biasa untuk pakai, itu otomatis kan nggak nyaman ya. Ya, tapi karena memang udah aku cukup bisa mendalami peran, jadi akhirnya pada saat memang gue udah di situ, gue pakai, gue harus nyaman. Kalau gue nggak bisa merasa nyaman, berarti gue belum mendalami peran gue. Oke. Dan gue nggak akan enak, masa iya gue dikasih feminim gue jalannya ini kan duduk gini. Kayak habis sunat ya, Bo. Iya, itu kan kita nunjukin kita nggak nyaman, jadi kita harus nyaman dulu. Oh, kayak gue, Bo, berarti, Bo. Ya kan, kru di sini tuh paling tahu. Gimana? Intan pakai dress, jangan percaya, itu cuma di depan kamera. Coba lihat kalau pas lagi liputan. Nggak pakai, nggak pakai dress, maksudnya. dandan boro-boro ya kan. Tapi emang ya harus begitu ya, tuntutan sih. Ya, saya malah nggak bisa banget dandan. Jadi kalau misalnya makeup ya udah mau diapain aja lah. Pasrah gitu. tidur aja dulu. Iya, nanti tahu-tahu tek ya. bulu mata aku udah panjang gitu. Iya. Oke, ini adalah salah satu sisi dari Kia Putri yang tomboy. Kalau dia suruh jadi cewek nggak bisa. Bisa. Ya badan dia aja cewek ya. Badan lo aja cewek ya. Jadi atas saya cewek, bawah saya cowok. Kok dia emosi sih? Emang ya benar-benar emang ya gimana ya, floor director kita ini kan memang punya pengalaman ya yang sangat-sangat berkesan dengan Kia Putri gitu loh. Jadi ngerti banget, gila. Awas lu nanti di belakang lu gitu. Liatin aja tuh ya. Nyesel gondang dia gitu. Nah, lanjut lagi nih. Dunia artis, terutama di dunia acting tuh kan sering banget artis atau aktornya cinlok gitu. Oke. Aduh. Kulik deh, tuh ada kulik deh. Waduh. Iya, kulik deh. Pernah ngalamin juga nggak? Mohon maaf ya, ini yang bikin tanya ini tim kreatif kita. Jadi gue kalau ada masalah langsung ke tim kreatif langsung ya? Langsung ke dia, jangan ke aku. Jadi kayak aku cuci tangan gitu. Jangan ke aku. Itu kayak nyawer ya. Gimana nih? Pernah nggak? Ya secara kan mungkin ada scene yang romantis, terus akhirnya kebawa. Enggak, tapi aku belum pernah punya cinlok sama orang yang benar-benar kita satu adegan manis, nggak pernah. Ya kan gue antagonis, gue mau adegan romantis sama siapa? Oh iya sih, sedih banget. Nggak ada gue. Tapi kalau dibilang cinlok pernah ada. Pernah. Cuma bukan karena adegan romantis. Kapan gue adegan romantis? Bukan karena dipasangkan gitu. Orang pasangannya diambil mulu peran utama. Gimana? Mana romantis? Yang kurang ajar tuh peran utama. Iya kan. Kan jadi nggak bisa romantis. Jadi jomblo terus kan gue. Kan. Iya. Pernah ya? Pernah. Berapa kali? Waduh. Aduh, saya sebut merek, ntar orangnya apaan sih lu ini? Kan tanyanya berapa Pansos kali? Gitu. Tanyanya berapa kali, bukan dengan siapa? Oh iya. Enggak lah, cuma langsung pernah. Langsung terpikir gitu langsung. Cinlok juga kita nggak kayak yang dan gini. Gue dulu pernah diajarin acting untuk sebuah iklan motor. Yep. Memang awalnya tuh lu sama cowok itu lu harus duduk berhadapan. Lu harus lihat matanya, hidung, mulut, semua. Lu cari apa yang paling lu nggak suka. Tatap mata saya. Semuanya lu harus lihat, entah itu rambut, cari yang paling lu nggak suka dan bikin lu jijik banget ngeliat dia. Sama cari yang bagian paling lu suka. Jadi pada saat lu ada adegan benci sama orang itu, lu perhatiin bagian yang lu jijik tadi. Oh, oke. Pada saat lu peran sayang, lu perhatiin titik yang paling lu sukain tadi. Nah itu kan biasanya salah satu tips nih ya. Dan disuruh timbulkanlah ya cinta lokasi itu. Karena dengan di situ lu bisa bener-bener ada gitu, klop gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi nggak yang bener-bener
pacaran, enggak. Ya emang di situ memang menurut gue memang situasi yang kita harus sama-sama paham, di sini kita harus cinta pada di lokasi. Gitu. Di luar ya udah. Cinloknya begitu ya. Iya, bukan cinlok yang akhirnya kebawa sampai di luar terus akhirnya bukan. Lalu punya anak and happy ending gitu. Cuy. Astagfirullahaladzim, cut ya. Enggak ada ceritanya itu di-cut ya. Di SWI di-cut. Ini kayak channel yang lain kan. Ternyata nggak ada, tapi ternyata ya cinloknya sebatas untuk mendalami peran itu. Tersebut, ya gue cemburu ya, gue bener-bener bikin ini kok laki gue diambil gitu kan, kayak berusaha itu ya. Tapi kalau misalkan dibilang mungkin yang dimaksud cinlok tuh pernah sama lawan main ya, kayaknya biasa, malah pernah punya hubungannya tuh kita nggak pernah syuting sama sekali bareng. Oh gitu. Malah pernahnya seperti itu. Yang nggak pernah ya. Pernah gitu. Emang yang namanya hati itu rahasia ilahi. Sering ketemu, udah deketan, ternyata belum jodoh. Jodohnya dititipin doang. Oke, nanti pertanyaannya cukup panjang nih buat Kia lagi nih. Kalau nggak salah Kia kan sempat mundur dari dunia entertainment nih, terutama FTV setelah Demona. Ya benar, dan akhirnya ya sebenarnya sih banyak tawaran gitu. Betul. Kenapa akhirnya mundur? Kan kalau yang sekarang nih ya, mumpung lagi naik semuanya tuh diambil jobnya. Kalau sekarang Amin, ya betul. Gitu. Kalau Kia sendiri kenapa dulu pas lagi mau naik mundur gitu? Jadi kejelekan aku tuh paling bodoh banget yang namanya cinta. Semuanya tuh begitu. Tapi bodohnya tuh bener-bener menurut aku itu bodoh banget gitu. Bodoh yang seperti apa nih? Jadi kayak misalnya bucin banget. Betul. Gitu. Aku tuh ininya parahnya tuh bucin. Kalau udah sayang banget gitu. Pasti aku kalau punya hubungan pasti bener-bener sayang banget. Aduh, kok saya merasa seperti berkaca ya sama diri sendiri gitu loh. Cuma muka aja beda cantikan dia. Tapi bersihan dia, gue kucel banget nih. Enggak kok, kita bersih. Tergantung siapa yang lihat. Jangan digantung. Enggak ya. Tapi emang gitu ya. Jadi kelemahannya adalah ya, kalau jadi, lo udah sayang banget sama orang itu, ya lo serusin sama dia. Ya, nah jadi pada saat gue lagi berusaha untuk naik di media, datanglah bibit-bibit itu, ya, dan ternyata tidak mendukung saya untuk di situ. Saya akan kayak, ya udah, gue yakin sama lu gitu. Ternyata zong. Akhirnya mulai lagi dari nol. Jadi sekarang buat saya cuma nanti aja lah. Oh gitu ya. Nanti aja lah. Itu yang nanti aja lah yang mana nih? Ya buat cinta atau karir? Yang nanti pertama aja lah. Yang pertama itu. Yang pertama. Cinta. Oh, nanti aja lah. Kok sama ya? Nanti sama aja. Hostnya sama gitu. Karena jadinya maju udah naik, drop lagi, naik, drop lagi. Kan juga saya kan juga harus ada nama baik dong untuk di karir. Yes, benar banget. Tapi emang begitu, Bo, yang namanya cinta itu kalau perempuan itu, sepinter-pinternya cewek, kebanyakan, nggak semua ya, kebanyakan, itu bego kalau udah ketemu sama cinta. Betul. Sekolahnya S2, S3, sampai S4 dia bikin sendiri. Sumpah, S teler. S teler. S apa lagi? S dawet ya. Tetep aja gitu akhirnya. Gila, kenapa gue bisa terbodohi karena cinta. Dia pertama marah-marah. Sebenarnya yang salah bukan mereka, bukan laki-lakinya, kita gitu. Ya lu cari ya pasangan yang dukung lu di situ dong. Kalau mau emang lu masih mau berkarir, ya lu cari laki-laki yang mendukung karir lu di situ. Nah, benar banget. Kalau lu berkarir dan lu cowoknya bilang, kamu jangan berkarir, kita nurut, ya kita yang bodoh. The problem is itu belum jadi suami lo, dan itu bukan kewajiban dia juga buat dia bisa ngelepas lo kapan aja. Yes, bener banget gitu. Suami pun ya sama, kita mesti kalau emang kita masih ingin berkarir, ya cari suami yang mengizinkan karir. Oh, dia nggak ngizinin, kitanya jadi kan, kok lu nggak masalah baru. Iya, benar-benar. Gitu. Itu masalahnya adalah masalah kayak prinsip, terus juga keinginannya aja udah beda gitu kan. Wah, hai cewek-cewek di sana. Kamera. Ini ke kamera. Kok ada yang merasa? Loh. Ya ampun. Jangan seperti kita ya. Jangan seperti dia, gue mah baik-baik aja. Aduh. Jangan seperti kita pada waktu itu. Pada masanya ya. Santai aja. Lo bucin boleh, tapi bego jangan. Betul. Emosi gue. Emosi ke diri sendiri itu pasti. Lanjut ya. Oke, ternyata itu alasannya karena cinta.
cinta. Apa emang tadi pertanyaannya apa alasan cinta? Iya, kenapa lo stop? Oh iya benar itu. Pas lo habis naik, terus lo turun lagi, lo naik lagi gitu kan. Karena cinta. Aduh, cinta nggak selalu indah ya, Bo. Indahnya hanya di awal kurasa tuh lagu. Ini nanti kita lanjutin jadi selesai, jadi lagunya Geisha. Iya. Terus Kia katanya mau kembali ke dunia entertainment, benar gak sih? Akhirnya apa nih yang bikin lo akhirnya gue balik lagi deh ke dunia entertainment? Ya itu gitu. balik lagi yang tadi. Emang sebenarnya hobi gue di situ, gue senang di situ. Itu Passion lo di situ. Passion gitu gue ya? di situ. Cuma untuk memang pas dibalik lagi atau enggaknya pun gue berserah diri sama Allah aja. Maksudnya kayak kalau memang gue jodoh rezekinya di situ, gue akan jalanin gitu. Jadi sebenarnya gue juga tidak memaksakan lagi untuk gue harus lagi ini, enggak sih. Kayak sekarang kan gue YouTube kan, gue sekarang iseng-iseng bikin YouTube. Gue banyak waktu luang, anak gue tetap waktunya pas gitu. Jadi gue pasti membagi waktu dengan sangat baik. Ya udah kenapa enggak gue sih saya bikin YouTube karena gue kangen banget kamera. Gila. Gitu. Kangen sama kamera. Kangen sama kamera daripada kangen sama dia sakit hati. Itu kamera, jagain kamera Anda nanti dipeluk-peluk, dicium-cium loh. Jadi karena itu ya, jadi bikin YouTube karena lo pengen bikin sesuatu yang karya gue sendiri. Gue udah lama gitu nggak ngeliat hasil gue tuh sebenarnya seperti apa. Lo gitu punya kan. YouTube, sekarang punya YouTube. Ada. Isinya apa nih? Isinya seputar motor. Seputar motor. Motor. Aduh, ada. Nggak jauh-jauh ya, karena dari penampilannya aja dia udah mencerminkan. Gua kalau di TV nggak bisa dapat peran itu. Oh gitu. Ya gue bikin peran gue sendiri dong. Ayo. Iya. Beli kamera sendiri, lighting sendiri, ya kan? Motor, ya boleh nyewa, boleh minjem, boleh minjem, boleh asal yang ngutang boleh. Ngutang boleh, masih cicilan. Enggak. Yang mau mulai juga gitu. Tapi seputar motor tuh kayak tips atau mungkin lo ngelakuin touring atau gimana? Berhubung gue bener-bener kangen kamera dan gue kangen berkeliling-keliling bertemu orang, jadi gue memang kayak gue ke om Ferry Mariadi, terus gue ke orang-orang yang memang gue kenal atau bahkan yang belum gue kenal tuh gue datengin gitu. Karena gue kangen ngobrol, gue kangen bener-bener di depan kamera. Jadi ngobrol gue pun ada hasil gitu. Main motor gue tuh ada hasil. Minimal untuk kenangan gue sendirilah ada gitu. Dan juga gue ya? itu tuh yang pernah ngepaket helm gue tuh. Siapa? Itu dia. Siapa lagi? Anda mau melakukan pembalasan hari ini? Rencananya mah begitu, tapi bukan ngepak helm. Ngepak pakai helm. Oh, ngepak pakai helm. Jangan. Aduh, ini hobinya motor ternyata ya. Tapi di situ kayak ada tips-tipsnya juga, ngobrol-ngobrol sharing gitu ya. Jadi kayak misalnya motor dia apa nih gitu kan. Apa motornya apa, terus ada kayak ya tadi sih bikin kontennya lumayan sih. Emang harus nonton sih, cuma memang belum tayang kan. Kayak gue ketemu sama orang yang luar biasa banget di dunia motor, dan dia melakukan hal yang gue suruh, dan menurut orang kameramen aja nih, menurut temen gue aja, lu gila lu nyuruh orang begitu. Nah nanti ada. Nggak bisa dibocorin karena ini justru ya yang gila. Apakah yang akan dilakukan oleh orang tersebut? Kepada orang tersebut? Apakah orang tersebut akhirnya lupa dirinya sendiri? Nilai ingatan akhirnya main FTV itu tadi. Iya. Kita tunggu aja ya. Oke, sebelum terjun ke dunia entertainment, Kia katanya dikenal sebagai freestyle motor. Itu kan tergolong profesi yang berbahaya nggak sih, Ki? Ya kalau dibilang profesi berbahaya, iya. Yang namanya teman-teman mah udah patah tulang ini jahitan sana iya. Motor tuh dinaikin biasa. Ini terbang ya? Lu naik motor, naik Gojek aja lu bisa jatuh gitu. Naik motor sendiri ke mana juga kalau lupa pasang sen bisa nabrak. Freestyle kan memang lebih ini lagi. Jadi sebenarnya sih gue juga mau memperbaiki nih, karena kalau yang di berita kan gue kayak yang hebat banget gitu freestylernya gitu, juara 1 katanya. Enggak. Jadi gue tuh memang orangnya suka banget motor. Motor apapun. Freestyle gue pernah mendalami nggak lama, 3 tahun SMA. Terus udah lulus gue jadinya kebalap. Gue touring, tapi belum pernah ada satu yang kayak itu ada lomba. Sebenarnya freestyle tuh ada lomba, tapi pada saat mau ikutan itu lagi ada perang antar geng. Jadi bubar. Jadi gue nggak pernah bilang gue juara 1 sebenarnya mah. Cuma memang gue bisa freestyle standar, gue bisa balap standar, gue touring standar. Cuma gue suka banget motor. Apapun yang lu ajak, ayo gue coba. Freestyle ini kalau ada yang bilang sampai patah tulang segala macam gitu kan, lo udah memikirkan apa sih namanya
konsekuensinya nggak sih, kayak nanti kalau gue patah tulang gimana ya, atau mohon maaf nih mungkin kan ada kejadian yang sangat mungkin bisa sangat terjadi gitu, kayak misalnya harus jadi mencelakakan diri sendiri gitu, kehilangan anggota anggota badan misalnya gitu. Udah lo pikirin belum sih, atau udahlah gue jalanin, emang ini gue suka sama ini gitu? Itu resiko itu pasti harus dipikirin ya, cuma memang nggak sejauh sampai gue kehilangan anggota tubuh gue, kayak jatuh mungkin dijahit, karena kan teman-teman juga nunjukin kan, ini loh hasilnya loh. Cuma kan di situ gue untuk supaya gue nggak terlalu takut dan itu nggak kejadian, yang pasti gue nyari restu orang tua. Restu orang tua nomor 1, gue yakin banget dengan restu orang tua insya Allah selamat. Minimal lu ada apa-apa nggak parah gitu. Restu orang tua, terus gue nggak belajar sendiri, gue bener-bener ke orang yang paham. Gue tanya gimana caranya, ini resikonya gimana, kalau gitu gimana ya? Gue nggak asal, apa yang gue nggak tahu gue tanya dulu. Gue tanya, kalau dia berbahaya dia praktekin, baru gue coba. Kayak gitu sih. Dan alhamdulillah gue jatuh nggak pernah sampai patah tulang atau apa, nggak. Kalau jatuh gasruk gitu pasti ya. Karena kan juga harus ngejaga keseimbangan segala macem, dan kalau jatuh tuh biasanya, nah itu dia tuh ngegasruk segala macem. Gila, perebo. Lu ada di mana aja itu luka-luka? Ada, cuma kebetulan putih aja warnanya, jadi nggak kelihatan. Oh gitu ya. Beruntungnya. Kalau begitu kalau ya. yang gelap kan, aduh, selesai saya sudah nggak ada karir. Tapi yang penting sampai sekarang bisa ngejalanin dan tetap selamat ya. Alhamdulillah selamat. Tetap sehat. Oke. Freestyle itu kan nggak bisa sembarangan orang dilakukan gitu. Lo butuh berapa lama sih buat belajar? Gak mungkin dong lo belajar seminggu terus akhirnya lo bisa nerbangin motor. Kalau yang flying gitu, yang lo berdiri di atas motor ya sehari berapa jam bisa? Beberapa jam juga bisa. Tergantung ini sih, sebenarnya tergantung percaya diri kita, tergantung feeling kita. Ya gue bisa 1 hari flying kayak gitu bisa. Tapi pada saat gue coba berkali-kali, akhirnya gue jatuh. Ya nggak berarti dengan gue sekali bisa terus kesononya gue aman, ya nggak juga. Terus kalau Willy kayak gitu-gitu, sebenarnya mas teknik-teknik gitu sehari pasti bisa sih. Cuma untuk lu bener-bener menjaga keseimbangan ya apa segala macam ya butuh rutin dan percaya diri ya. Percaya diri. Yakin, perasaan lu tenang, itu lu harus dan lu harus siap kalau misalnya emang sampai jatuh, ya itu resikonya. Gitu. Gue kebayang kalau itu gue yang main, gue terbang. Jadi tandem kalau mau. Iya, dapetin kameranya nanti. Kalau jadi tandem seru langsung. Jadi tandem seru. Kita ngopi di mana, Bo? Oke, kita jatuh dulu ya. Sempet ngomong. Tom and Jerry kali ya. Kan gitu, sekarang tuh lagi musimnya gitu ya. Slow motion yang agak gimana. Lagi musim itu? Oh iya. Nanti kita buat ya. Iya. Yang cuma jalan doang, slow motion itu aja viral. Gue heran sama itu sumpah. Itu dari dulu begitu, FTV juga. Iya ya. Angin. Oh iya. Kasian yang ngipas-ngipas. Itu dikipasin, Bang. Itu dikipasin. Kadang kipas angin, kadang kalau beruntung ada angin. Iya, kalau beruntung ada angin. Yang masuk angin. Ya, kadang yang nggak beruntung lu pasti masuk angin. Bener. Waduh, ini bahaya nih. Aduh, kenapa bahaya? Itu ada dialog itu. Oh, ada dialog ya. Begitulah emang floor director tugasnya emang harus membahayakan narasumber ya, Bu. Bener. Suka dukanya kayak apa sih? Pernah jatuh parah nggak? Gitu. Kulik dong pacaran sama Miller kan. Tiba-tiba loh, itu lagi tolong floor director. Itu korelasi. Korelasinya apaan? Nggak nyambung itu sesuatu. Itu tuh mendadak kayak gini loh. Ulangin ya. Ini lagi adegan lagi jatuh. Gitu. Nasi goreng dong. Gimana Miller kan gitu. Nggak masuk. Lu maksa. Tapi bolehlah nggak gua jawab. Tuh, kamu dijawab gimana dong? Ayo. Gimana? Ayo, kita serbu nih. Ini udah angkat loh ini. Gue ngerti tuh orang. Mentang-mentang dia kenal gue dari dulu, dia bisa nanya sembarangan. Ini gue nanti gue disangkain ya apa? Nyuri nama orang buat naik tuh, Pak. Iya. Nah itu, ntar gue disangka pansos. Ini emang gak ada. Masih naik. Yang mau pingsan boleh loh. Gue nggak mau pingsan, gue mau pulang. Enggak, gue lagi mikir korelasinya bahwa antara bahayanya lo ngelakuin itu tadi freestyle motor dalam ya kan? Dalam tanda kurung, gimana ceritanya nyampe ke seseorang? Itulah dia katanya. Oke, terus gimana jawabnya akhirnya?
Gue mau cerita tapi lu masuk sini. Berarti gue gak cerita. Ya gitu aja lah ya. Ya udah aja. Emang pertanyaannya tadi gimana sih? Ya, gue gak ngerti yang atasnya gue lupa jadi. Coba biar saya bisa menangkap korelasi dari pertanyaan. Suka dukanya kayak apa? Oke, pernah jatuh parah nggak sih? Enggak, tadi udah jelas. Oh, mungkin dia masuknya gini, jatuh parah, oh jatuh cinta gitu maksudnya. Jatuh gimana? Nyambung. Aduh, tetap gak nyambung. Ya. Jadi gimana sama lu? Ya gitu doang sih, ya udah. Memang pernah, tapi ya udah. Ya udah, cuma sebentar aja gitu. Ya, karena ada sesuatu lah. Ya pastinya. Kalau nggak ada sesuatu mah nggak bakal udah gitu. Gitu. Aku masih mikir korelasinya, Bu. Sama. Nah udah gitu aja bagus. Oke deh, selain motor, Kia juga bisa mobil kan? Masih suka nabrak pas parkir. Ayo tunggu dulu gitu ya. Coba dikasih bocoran, emang dia dulu sempat ini nabrak. Jadi mana di salah satu mall gitu. Oh, salah satu mall. Lo siapa lo? Mobil siapa yang lo tabrak? Mobil dia. Gue tabrak kemana? Pas di parkir, jebak gitu. Dia nabrak apaan? Oh, gue inget. Dia nabrak apaan? Tembok. Untung nabrak tembok parkiran, coba mobil orang. Kalau masalah mobil gue pernah lebih parah. Oh, gitu? Itu mah nabrak masih normal lah ya, nggak fokus apa. Ini mah gue syuting nih, capek banget. Pulang tuh sekitar jam 11 siang, itu udah bener-bener edan capeknya. Nyari dong hotel. Hotel lu jam berapa gitu, gue lupa. Pokoknya check out lu tuh cuma sekitar waktunya cuma 3 jam atau 2 jam gitu. Jadi kalau mau lu nunggu. Oh ya jam 11 misalnya. Ya lu harus check in sekitar jam 1 kan baru bisa check in. Iya. Jadi kan aduh nggak bisa dong, gue bilang masa gue tidur cuma 10 menit, gue butuh banget tidur. Udah gue paksain pulang, gue bawa mobil loh. Setiap lampu merah gue ketiduran. Thanks God nya, thanks Allahnya. Lampu hijau kan ada kebangun tuh, nggak ada yang klakson. Pas gue lihat spion yang belakang lagi pakai lipstick. Jadi gue aman, gue nggak ada. Aman ya. Seenggaknya kalau ada yang diklakson, itu ngerasa dia klaksonnya lagi pakai lipstick. Bisa lah. Iya, dia tuh masih orang dia juga masih pakai lipstick, dia nggak bakal aman jadi gue kan. Dia yang diomelin duluan kan, untungnya gitu. Akhirnya gue berapa lampu merah gitu, gue udah ngantuk banget. Berhenti pinggir jalan, gue nggak tahu gimana caranya. Gue bangun-bangun ada yang ngetok kaca, masuk mobil. Tiba-tiba gue bangun dari tempat tidur. Temen gue nggak tahu gimana caranya dia bisa ada di situ. Jadi gue dibawa sama dia ke rumahnya, gue ditaruh di kamar. Gue gak ngerti itu dia. Beruntungnya goib. Sama temen ya. Beruntungnya gue sama temen. Tiba-tiba temen gue ada ngetok-ngetok di luar kaca. Itu inget gue kan. Iya. Ya udah gak ada mobil lo kan. Sini. Pas tidur lagi dong gue. Tiba-tiba gue bangun lagi udah di kasur. Kasurnya kasur temen gue. Oh, kasur temen lo. Ternyata dia sama mamanya jemput gue ke situ. Gue gak ngerti dia bisa tahu gue di situ dari mana. Coba floor director ada yang tahu? Nggak tahu. Enggak lagi sama dia? Enggak, gue sendirian. Kalau sama dia mau gue suruh dia nyetir. Oh, bisa nyetir. Kalau dia nggak bisa nyetir, dia pasti nyuruh gue parkir lu, jangan macam-macam, pasti gitu. Untungnya nggak ketemu orang jahat. Artinya lo waktu itu saking ngantuknya, saking di lampu merah lo ketiduran gitu dan ya nggak ngerti ya. Mungkin orang baik yang dikirim oleh Tuhan gitu ya. Itu temen gue, cuma gue nggak tahu dia tahu. Jangan-jangan dia pasang lokasi ke HP gue. Oh bisa juga. Atau dia pasang di mobilnya. Kenapa jadi detektif gitu? Ya. Tapi yang ngetok-ngetok itu lo nggak tahu siapa? Temen gue. Oh temen lo itu. Cuma lo nggak ngerti. Kayak oh ya ada temen gue yang gitu kan. Tapi lo nggak ngerti prosesnya gimana segala macam. Tau lo udah tidur aja di. Gue tidur lanjut aja. Oh temen gue ya udah bodo amat. Gue tidur lagi lah capek. Wah nggak tahu mungkin dia lagi jalan lewat itu mungkin kan. Saya kenal nih. Nggak tahu. Atau mungkin ada yang lihat atau siapa kru tuh kayaknya ada mobil si Kia tuh kenapa tuh? Mungkin nggak tahu juga. Gitu ya. Oke. Ya baiklah kalau begitu ini adalah di segmen pertama kita yang sudah panas sepertinya ya. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi sama Kia tentang apa lagi sih, kita bakalan ngulik apa lagi, masih rahasia. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di podcast SWI Serikat Wartawan Indonesia, bicarain kriting aja. Nggak cocok.